Ingat, kalau kita sudah mandi ihram, sudah niat mandi ihram dan sudah memakai ihram, kemudian karena jeda waktu kita itu masih 2, 3, 4 jam, apalagi yang doyan telur sering mengeluarkan, apalagi yang suka Thousand Island dicampur dengan kacang merah. Ya di sana itu kan karena kita menu kita ini menu internasional, bukan menu ecek-ecek, menunya menu internasional. Di situ ada Thousand Island-nya, di situ ada bargapanya, macam-macam. Di situ ada nanti salad solonya aja ada di sana. Jadi makanan-makanan yang bergizi dan mengandung gas, ya kan? Mayones itu kalau nggak terlalu kebanyakan itu juga akan melilit perut kita. Iya. Makan telur banyak juga nanti bukan hanya di kamar kita kentut, tapi di Masjidil Haram kita setengah mati. Jadi harus kita pandai meramu makanan, ya, jangan sampai atau kering karena suka makan timun. Di sana timunnya enak, gurih dan enak timunnya di sana, nggak sama dengan timun di sini. Kalau suka dengan timun itu saja dimakan maka sama dia. Nah, ya, jangan sampai itu menyebabkan pertanyaannya kentut, kemudian buang air besar, itu bukan hadas besar. Bukan termasuk junub. Yang mandi itu kalau kita junub, mohon maaf, atau keluar air mani baru mandi. Tapi kalau hanya kentut, buang air itu cukup dengan wudhu saja. Ya, tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi, cukup dengan memperbaharui wudhu kita, ya, karena itu bukan ya. Pak Ustadz, gimana kalau saya kebetulan kentut berbarengan dengan? Nah, itu yang harus gimana, mau diganti atau bagaimana? Itu yang kadang mohon maaf ya. Rasanya kentut kok tiba-tiba sudah bukan lagi angin yang keluar tapi sudah ada materi kuning. Nah itu harus, iya itu harus, makanya diantisipasi ini, tolong diantisipasi. Tidak ganti, tapi karena kalau nggak ada hanya azana mandiri menyiapkan satu pakaian ihram, ya sepintar-pintarnya apa diucek-ucek di dalam kamar mandi atau carikan sabun yang cair itu langsung nggak ganti. Yang tadinya ini jadi sarung itu diganti, yang sarung jadi, yang tadinya di selempangan dijadikan sarung, yang sarung tadi dijadikan supaya ketutup kuningnya itu. Ini kasus, dan mohon maaf ini sangat ringan. Jangan lupa nanti di saat kita tawaf itu ada orang buang air di situ, Bu. Lah, setiap tahun terjadi begitu itu. Setiap tahun lagi tawaf kita tiba-tiba ada orang tua sudah nggak kuat di situ dia nggak bisa mengendalikan bagaimana mau keluar ini gimana, padat manusia. Sementara ini sudah nggak bisa diajak kompromi nih perut ini. Makanya kami selalu melakukan orientasi yang sering kentut, sewang, makanan jangan terlalu banyak makan ini. Yang penyakit diabetes segera buang air kecil. Jadi kita sebelum masuk ke masjid, kita tunjukkan itu apa? Bukan restoran yang kita tunjukkan, bukan itu yang kita tunjukkan, tapi toilet. Di mana toilet? Sana ada toilet laki-laki, di sini ada toilet perempuan. Ya, karena yang berhubungan dengan itu nanti toilet. Baru 3 kali, terus kita kentut. Apa itu kita harus butuh lagi? Baik, masih ada yang ingin bertanya? Menyambung ini? Sudah? Baik, terima kasih, bagus sekali mewakili semua orang ini. Ya. Bagaimana seandainya saya sedang tawaf, udara putaran kedua atau putaran ketiga, anggap saja putaran ketiga, ya, karena dasar ini nggak bisa diajak kompromi, dia langsung kentut keluar. Apa yang dilakukan? Sebelum saya menjawab, saya beritahukan dulu.
tawaf itu sama dengan sholat. Sama dengan sholat. Artinya apa? Sholat dilaksanakan harus dalam keadaan suci, bukan bersih. Suci. Kalau begini ini sudah suci, sudah bersih semua kita, tapi sudah ada yang utuh, sudah ada yang batal, itu belum, sudah tidak suci lagi. Nah, sholat itu hukumnya sama dengan, tawaf itu sama dengan sholat. Artinya kalau batal kita di putaran ketiga, kentut di putaran ketiga, kita harus stop, pentilkan diri dan untuk ngambil wudhu. Pertanyaannya bukan malas mau wudhu, pertanyaannya wudhu itu di mana? Nah, kita tidak biasa wudhu itu dengan yang praktis. Kalau orang Nigeria, satu botol aqua itu bisa dia pakai wudhu. Tapi kalau orang Indonesia, satu ember aja nggak cukup. Udah jalan kerannya diginikan sedikit, udah keluar air, tetap dia harus. Kalau nggak jiprat kemana-mana, belum sah dia wudhu itu. Nah, ini manajemen yang harus dibangun. Kalau kita bisa memakai air dengan kubikasi yang cukup, nggak usah dibuka semua kerannya itu. Ini sudah termasuk mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitan li rabbihi kafura. Kalau kita bisa pakai wudhu dengan secukupnya, nggak usah dibuka. Ya, ini tidak semua orang menggunakan seperti ini. Tapi kami selalu tuntun, kalau saya bisa memakai dengan begini, nggak usah saya memakai lebih. Jadi kalau untuk sholat tadi itu